Assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam Bu Ani. Apa kabar Bu Diah? Halo, bagaimana kabar Bu Diah hari ini? Eh, Alhamdulillah sehat Bu Ani. Bu Ani bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu, cuman agak serak-serak sedikit. Nah, saya dengar-dengar Bu Diah itu ada yang mau diceritakan, ada yang mau disampaikan ya kepada saya. Benar Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ani. Ya Bu, jadi apa yang ingin Bu Diah sampaikan? Saya insya Allah siap dan dengan senang hati mendengarkannya. Ya, terima kasih Bu. Jadi begini Bu, ini terkait dengan rekan guru di sekolah saya ya Bu. Saya Iya. perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan dalam hal penyampaian materi dalam pembelajaran. Jadi pembelajarannya itu masih konvensional, kurang bervariasi, menggunakan metode ceramah dan jarang sekali menggunakan media. Padahal seperti yang kita ketahui, perkembangan zaman sekarang semakin canggih, teknologi juga semakin pesat ya Bu. Iya. Namun guru-guru di sekolah saya itu tidak bersemangat dalam melakukan perubahan. Mereka masih nyaman dengan pembelajaran yang konvensional, sehingga hal ini tuh menyebabkan murid menjadi pasif dan kurang bersemangat, Ibu. Oh, oke. Berarti kalau boleh saya garis bawahi ya Bu Diah ya. Berarti permasalahan Bu Diah ini terkait dengan pembelajaran dari rekan-rekan Bu Diah di sekolah yang kurang bervariasi dan masih konvensional ya Bu ya. Dan akhirnya ini juga berimbas pada siswa, menyebabkan siswa yang masih pasif dan nampak jenuh ketika pembelajaran. Seperti itu ya Bu Diah ya. Betul Ibu, kurang bervariasi baik dari metode, model maupun media pembelajaran sehingga masih memang benar-benar konvensional. Oh, oke oke. Ya, dan kira-kira dari percakapan kita hari ini ya, Bu, ya, apa tujuan yang Ibu harapkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Bu, yaitu bagaimana cara mengajak rekan sejawat saya agar mau melakukan perubahan untuk menerapkan metode dan media pembelajaran yang bervariasi, sehingga pembelajarannya itu lebih menarik. Selain itu juga adanya penerapan ice breaking, kemudian penerapan game edukatif. Sekarang itu kan banyak sekali ya game-game interaktif Iya, seperti Quizzes, seperti Kahoot, seperti iya. Wordwall, atau paling tidak dalam mengajar itu membuat PowerPoint lah itu sudah jauh lebih baik ya Bu daripada hanya sekedar ceramah. Oh ya, baik Bu Dia. Sebelumnya pembelajaran rekan sejawat Ibu di sekolah itu seperti apa ya, Bu, ya? Jadi begini Bu, jadi kebanyakan mengajar itu masih didominasi ceramah, Mhm. mencatat, kemudian menghafal. Pembelajarannya itu memang benar-benar berpusat pada guru. Jadi siswanya pasif dan kelasnya itu selalu diam tanpa suara. Jadi Oh, pembelajarannya kurang interaktif Bu dan aktivitas seperti ini itu berlangsung untuk semua mata pelajaran. oke begitu ya. Menurut Ibu ya, kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan sehingga hal tersebut itu dapat terjadi, Bu? Menurut saya, mungkin dikarenakan faktor usia ya Bu, karena guru-guru di sekolah saya itu memang kebanyakan senior Bu, sehingga kurang semangat untuk keluar dari zona nyaman. Begitu. Sebagian besar itu masih senang dengan pembelajaran konvensional, Hmm? fokus pada hasil, siswanya pasif, dan tidak begitu mementingkan proses pembelajaran Bu. Selain itu, faktor penyebabnya yaitu kurangnya kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran itu. Oh iya ya. Jadi seperti itu ya Bu Dia ya. Ternyata untuk faktor-faktor penyebabnya itu sangat banyak ya Bu dan itu berlangsung sampai sekarang ya. Lantas ya Bu ya, untuk situasi ideal apa yang Bu Dia inginkan? Saya ingin semua guru di sekolah saya itu mau dan bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, Bu.
Misalkan menerapkan model dan media pembelajaran yang inovatif, sehingga pembelajaran di sekolah itu benar-benar menyenangkan. Dan ini Iya, pastinya akan berdampak pada siswa yang aktif, siswa yang bersemangat, dan pastinya antusias. iya, betul betul. Dari situasi ideal yang Ibu sampaikan tadi ya, Bu, bisa dikatakan bahwa situasi tersebut itu kalau saya ukur dari skala 1 sampai 10 itu berada pada skala atau level 10, Bu. Nah, kira-kira Bu Diah, dengan kondisi sekolah Bu Diah yang sekarang ini ya, kira-kira itu untuk kondisi sekarang berada pada level berapa Bu jika diukur dari skala 1 sampai 10 ya? Sepertinya di level 5 ya, Bu. Karena di Hmm. sekolah saya itu memang banyak guru-guru senior yang memang kesulitan dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Oke, begitu. Untuk kondisi saat ini ya Bu ya, kira-kira ingin Ibu tingkatkan itu dari level 5 menjadi level berapa Bu Dia? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 7 ya, Bu. Dengan harapan semua guru itu mau dan bersemangat untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, berpusat pada siswa, dan pastinya menerapkan media dan model yang inovatif. Oke, ya, ya, ya Bu. Kemudian ya Bu ya, apa saja rencana aksi yang akan Ibu lakukan untuk dapat menciptakan perubahan seperti yang Ibu harapkan tadi? Eh, Untuk rencana aksi yang pertama, saya akan melaksanakan mentoring kepada Iya, rekan sejawat, Bu. Mengajak mereka untuk sharing pengalaman sehingga kita itu dapat berpikir terbuka terhadap perubahan yang ada, serta mau belajar berbagai model dan media pembelajaran yang inovatif. Yang oke. kedua, yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ahli di bidang teknologi ya, Bu. Iya, Dan pastinya bekerja sama dengan rekan sejawat yang sudah pernah menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang menarik. Yang oke. ketiga yaitu melakukan pelatihan atau workshop peningkatan kemampuan guru dalam menciptakan pembelajaran yang menarik. Oke, bagus sekali dari rencana-rencana Bu Diah yang saya dengarkan tadi ya Bu ya. Sudah banyak sekali rencana-rencana yang akan Bu Diah lakukan. Nah, dari beberapa rencana yang Bu Diah sebutkan tadi, kira-kira mana yang paling mungkin untuk dilakukan saat ini Bu Diah? Menurut saya dari ketiga rencana tadi yang paling mungkin untuk dilaksanakan itu adalah mentoring, Bu, dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Karena kalau pelatihan atau workshop itu kan memang perlu persiapan yang matang ya, baik Iya. dari segi waktu, dari segi tempatnya, kemudian Hmm. juga dana, dan pastinya mencari narasumber yang berkompeten. Untuk saat ini yang lebih nyaman dan cepat untuk terrealisasikan adalah mentoring, dibantu rekan Oke. sejawat. Ya. Bagus sekali Bu Diah, saya sangat apresiatif ya. Nah, dari untuk rencana yang sudah Bu Diah siapkan tadi, lalu ya Bu ya, apa saja yang akan Bu Diah persiapkan untuk melaksanakan rencana tadi Bu? Saya akan berkoordinasi untuk menentukan jadwal ya Bu, untuk mencari waktu yang tepat dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, terutama yang ahli di bidang TI dan sudah menerapkan pembelajaran yang menarik. Kebetulan di sekolah saya itu ada 2 guru yang menurut saya memiliki kemampuan tersebut. Itu ada Bu Ivana dan Bu Nurul, dan itulah nanti yang akan saya ajak untuk berkolaborasi. Oke, sudah terencana apa sangat baik ya Bu ya. Nah, dukungan apa saja yang Bu Diah perlukan untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut Ibu? Pastinya saya memerlukan dukungan dari kepala sekolah ya Bu, dan dari rekan sejawat karena untuk melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Oke, sangat bagus sekali Bu Diah. Nah, untuk selanjutnya ini saya ingin bertanya ya Bu. Kira-kira Bu, ini kapan Bu Diah akan melakukan kegiatan mentoring Bu Diah? Secepatnya Ibu, minggu depan jika saya akan melakukan mentoring, saya akan Hmm? koordinasi dulu dengan rekan saya yang saya ajak berkolaborasi, dan pastinya akan segera mungkin saya melaksanakan mentoring Bu.
Iya, sangat bagus Bu Diah. Dari percakapan kita hari ini ya Bu, saya ingin tahu kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan hari ini, saya mendapatkan gambaran dan solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu. Kemudian saya juga menemukan ide-ide cara bagaimana saya bisa mengajak rekan sejawat untuk bersemangat menciptakan pembelajaran yang menarik, yaitu dengan cara mengadakan mentoring dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah saya yang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan teknologi pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya Bu Diah ya. Bu Diah sudah mendapatkan solusi untuk mengajak rekan-rekan sejawat tadi agar mau menerapkan pembelajaran yang lebih bervariasi, baik dari model maupun dari media pembelajaran ya Bu ya. Iya Bu, benar sekali. Saya juga menjadi bersemangat dalam melaksanakan rencana aksi saya ini. Oke Bu Diah, nah untuk melaksanakan rencana aksi nyata tersebut ya, Bu Diah kan sudah menjadi lebih bersemangat. Apa komitmen yang Bu Diah buat untuk melaksanakan rencana dalam menyelesaikan masalah tersebut, Bu? Saya akan selalu konsisten dalam menerapkan pembelajaran yang menarik dan inovatif ya Bu. Saya Ya, akan terus mengajak rekan sejawat untuk ikut serta menciptakan pembelajaran yang berpihak pada siswa, yaitu oke. dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, menerapkan model dan media pembelajaran yang inovatif sehingga membuat siswa Mhm. bersemangat. Oke, selanjutnya nih Bu, siapa saja yang dapat membantu Ibu untuk menjaga komitmen dalam hal tersebut, Bu Diah? Tentunya kepala sekolah ya Bu dan rekan sejawat di sekolah saya. Oke, oke. Bagaimana dengan tindak lanjut dari hasil coaching hari ini, Bu Diah? Saya akan segera melaksanakan rencana aksi saya dan selalu konsisten untuk melakukan mentoring kepada guru-guru di sekolah Oke. dan Mhm. berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk memberikan perubahan ke arah yang lebih baik, Ibu. Oke, Bu Diah, bagus sekali. Alhamdulillah ya Bu Diah, Bu Diah sudah mendapatkan solusi terbaik dari masalah yang dihadapi. Kemudian rencana-rencana yang Bu Diah rancang juga sudah sangat jelas. Dan semoga apa yang Bu Diah rencanakan tadi untuk kegiatan mentoring dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Siap Bu Ani, sekarang saya menjadi lebih bersemangat lagi untuk bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan selalu menjadi teladan yang baik. Oke Bu Diah, saya tunggu kabar dari Bu Diah ya setelah melakukan mentoring dan saya juga tidak sabar untuk mendengarkan cerita Bu Diah lagi dari keberhasilan tersebut. Nah, mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana aksi Bu Diah nanti dapat berjalan dengan lancar. Oke, amin. Amin. Terima kasih ya Bu Ani. Oke Bu Diah, sama-sama. Saya akhiri dulu ya Bu Diah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya Bu ya, saya tak menulis refleksi sebentar ya. Iya Bu.
Jadi saya akan menyampaikan refleksi diri dari coaching hari ini ya Bu Dia. Jadi apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi selama percakapan tadi saya merasa prosesnya sudah berjalan dengan baik. Kita sudah sesuai dengan alur tirta, pelaksanaan coachingnya juga sudah sangat nyaman ya Bu ya. Coach sudah dapat mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarahkan Koci untuk dapat menemukan solusi-solusi dan kekuatan yang ada dalam diri Koci dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian tadi juga Koci sudah dapat menemukan dan menggambarkan rencana serta langkah-langkah yang akan dilakukan, kemudian tanggung jawab dan komitmennya seperti apa, seperti itu ya Bu ya. Nah untuk yang selanjutnya, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, nah ini untuk yang perlu ditingkatkan adalah bagaimana cara memahami proses sehingga suasana coaching ini jadi lebih nyaman, kemudian tadi juga dapat menceritakan permasalahan secara detail. Untuk yang lain saya rasa sudah bagus ya Bu ya, suasananya juga nyaman walaupun kita di sini secara daring ya Bu ya. Nah, untuk yang selanjutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Nah, di sini untuk saya ya, agar tetap dalam kondisi kehadiran penuh di sini, saya tetap fokus dan responsif terhadap permasalahan-permasalahan yang tadi Bu Diah ceritakan kepada saya berusaha menyimak dengan baik, kemudian saya memberikan arahan-arahan pertanyaan kepada Budiah ya, sehingga Budiah dapat menemukan tadi rencana-rencana aksi, mulai dari tujuan, identifikasi masalah ya, dan masalah yang dihadapi Budiah pun dapat terselesaikan dengan baik. Begitu ya Bu, dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Nah, di sini saya akan lebih berusaha tetap fokus ya Bu ya, dan berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan saya berusaha untuk lebih fokus lagi ya, berpikiran terbuka juga, berusaha memahami kondisi coach saya. Jadi seperti itu, berusaha menempatkan diri, kemudian berempati, memiliki empati kepada Budia sehingga dapat uh, berpikiran terbukalah seperti tadi ya, sehingga Budiah itu dapat menemukan kekuatan diri Budiah sendiri seperti itu. Kemudian Budiah sudah tadi ya, kita sudah melakukan coaching, dan sekarang saya minta untuk Budiah bisa memberikan umpan balik Budiah. Baik, terima kasih Bu Ani. Jadi selama proses coaching itu saya merasa senang ya, saya merasa nyaman, lega, dan antusias karena dapat menyampaikan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Kemudian juga banyak hal yang sebelumnya itu belum terpikirkan, namun pada saat coaching berlangsung saya mendapat ide-ide baru dan dalam memecahkan masalah yang saya hadapi. Saya juga merasa didengarkan dengan baik, coach memotivasi saya dalam rencana yang saya akan lakukan sehingga saya lebih optimis lagi. Coach juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendorong coach untuk bisa menceritakan masalahnya dengan nyaman. Begitu Bu Ani, terima kasih atas coaching kali ini. Oke, kembali kasih Budia. Terima kasih juga untuk umpan baliknya ya Budia ya. Kita akhiri ya Budia ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.